Kelahiran Pedang Iblis bab 981 Pertahanan. Ketidakstabilan itu semuanya adalah senjata tertulis dengan kekuatan di peringkat kelima. Tingkat mereka bervariasi, tetapi ada beberapa dari mereka di tingkat atas. Tubuh Nuh berada di tingkat atas, dan Pedang Iblis masih berada di tingkat menengah. Keduanya membutuhkan banyak nutrisi, tetapi mereka juga menjadi pilih-pilih. Binatang ajaib di tingkat bawah dari peringkat kelima hampir tidak bisa memuaskan rasa lapar mereka. Mereka lebih suka berburu mangsa yang kuat untuk menjaga ukiran mereka dalam waktu yang lebih lama. Namun, ada batasan berapa banyak makhluk kuat yang menghuni wilayah Hif. Nuh berhasil mengisi kembali simpanannya berkat Bibrida, tetapi dia sering harus mengandalkan binatang yang lebih lemah untuk memuaskan rasa laparnya. Itu membuatnya mengumpulkan banyak mayat milik makhluk yang lebih lemah. Mereka kebanyakan adalah binatang buas besar, yang memberi Nuh cukup bahan untuk disisihkan untuk beberapa proyek sampingan, yaitu senjata sekali pakai. Energinya yang lebih tinggi meningkatkan kualitas produk akhir, memungkinkannya menggunakan banyak bahan yang lebih lemah untuk membuat barang berharga. Nuh dapat menggunakan banyak bagian tubuh peringkat 4 puncak untuk menghasilkan ketidakstabilan secara massal dengan kekuatan di bagian bawah peringkat kelima. Juga, rune berbentuk pedang yang digunakan sebagai paku tidak bergantung pada bahan yang digunakan. Nuh menyesuaikan level mereka sesuai dengan seberapa banyak bola bisa bertahan, membuat senjata mengancam bahkan jika kekuatan seluruh mereka menempatkan mereka di level yang lebih rendah. Nuh dapat mengisi kembali simpanan instabilitasnya dengan menyisihkan beberapa tisu dari makanannya, dan dia dengan senang hati melakukannya karena meningkatkan keahliannya dengan bahan gelap. Itu adalah kreasi sederhana, tetapi pengalaman itu adalah sesuatu yang dibangun melalui pelatihan yang menghabiskan waktu berjam-jam. Ketidakstabilan jatuh ke arah Sekte 4 Sigils di bawah mata dingin para iblis. Mereka menyaksikan rantai gunung di sekitar kota besar yang menyala untuk membuat pertahanan-pertahanan. Panah ditembakkan dari beberapa bangunan juga. Panah menghancurkan beberapa bom, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Ketidakstabilan Nuh jatuh pada perisai emas, menutupi kota untuk melepaskan kekuatan destruktif mereka. Bom yang terkena panah juga meledak, dan rentetan paku berasap menyebar di langit di atas Sekte 4 Sigils. Tentu saja, aset di 4 peringkat di tempat kejadian telah mundur sedikit ketika mereka melihat bahwa Pangeran Iblis telah mengambil inisiatif. Mereka tidak ingin terlalu dekat ketika pembudidaya peringkat 5 bertindak. Cahaya yang dipancarkan oleh perisai emas berkedip-kedip di bawah serangan ketidakstabilan. Masing-masing mirip dengan mantra yang diluncurkan oleh pembudidaya peringkat 5, dan lebih dari 40 bom meledak tepat di atas permukaannya. Retakan muncul di perisai, dan pecahan emas berjatuhan di kota. Beberapa rune berbentuk pedang bahkan melewati celah dan mengarah ke bangunan di bawah. Panah menghentikan mereka, tapi ledakan masih berkobar di langit, dan cahaya perisai meredup saat retakan menumpuk. Kemudian, cahayanya benar-benar menghilang, dan rangkaian gunung kembali ke keadaan aslinya. Badai paku terbang menuju kota pada saat itu. Rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan peringkat kelima mengancam akan menabrak struktur di tanah dan melepaskan kehancuran di antara para pembudidaya di dalamnya. Namun demikian, pagoda menyala, dan beragam prasasti tersebar dari mereka untuk menutupi seluruh kota. Serangkaian balok emas kemudian ditembakkan dari 4 bangunan tinggi dan mengarah ke paku, menghancurkannya dengan sedikit sentuhan. Mata Nuh menajam saat melihat balok, dan iblis menoleh ke arahnya untuk mengangguk. Dia telah membagikan teorinya tentang kolam kerajaan dengan atasan Hif, dan pendapat mereka cocok dengan pendapatnya. Tetap saja, ada kekurangan bukti nyata karena 37 dan Daniel mengalami masalah saat menganalisis air berminyak. Kualitas pertahanan wilayah Sekte Ravaging Demon menunjukkan betapa komprehensif kerjasamanya dengan keluarga Elbas. Sekte 4 Sigil seharusnya hanya memiliki beberapa formasi pertahanan menurut intel Dewan. Sebaliknya, itu memiliki prasasti yang mampu melawan berbagai jenis ancaman. Garis-garis di tanah mungkin memiliki tujuan untuk bertahan dari dimensi yang terpisah. Sesuatu seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh para ahli Sekte Ravaging Demon dalam waktu singkat. Hanya keluarga Elbas yang memiliki master prasasti dengan tingkat keahlian seperti itu. Anggukan para iblis berarti akan ada lebih banyak kejutan setelah serangan dimulai. Balok emas menghancurkan rune berbentuk pedang bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tanah. Beberapa dari mereka berhasil membuat beberapa bangunan runtuh, tetapi jumlah kerusakan itu dapat diabaikan. Iblis bertindak setelah kehancuran berhenti. Flying Demon menyebarkan lapisan es di dasar pegunungan yang menyebar di atasnya saat menuju bagian dalam kota. Dreaming Demon menutup matanya, dan cahaya formasi meredup saat kesadarannya menyerbu. Mereka harus meruntuhkan pertahanan itu sebelum terjun ke kota. Mereka tidak bisa menerobos masuk dengan sembrono sekarang karena mereka curiga keluarga Elbas ada di sana. Cahaya pagoda berjuang melawan es yang menyebar, tetapi yang terakhir tetap merembes di beberapa titik buta. Beberapa bangunan mulai membeku, dan bunga es tumbuh di permukaannya.
Bunga-bunga memancarkan individualitas Flying Demon. Mereka bekerja sebagai inti dalam formasi, memberi lebih banyak kekuatan pada es yang terus mencapai pusat kota. Balok emas berjuang untuk melepaskan diri dari kendali Dreaming Demon. Namun, mereka hanya berhasil membelokkan cahayanya tanpa berhasil mencapai lapisan es. Penggarap manusia yang panik mulai keluar dari tempat tinggal mereka dan berkumpul dalam formasi pertempuran di pusat kota. Beberapa ahli peringkat 4 juga keluar di tempat terbuka untuk menghindari efek serangan iblis. Nuh mengamati pemandangan itu dengan penuh perhatian. Para petinggi dari sekte Ravaging Demon harus segera muncul. Kalau tidak, dia dan iblis akan meratakan kota itu bahkan sebelum pertempuran dimulai. Seperti yang dia perkirakan, 4 sosok tiba-tiba melesat ke udara dan berhenti agak jauh dari trio di peringkat kelima. Mereka adalah 4 ahli yang dilaporkan oleh Dewan. Iblis terus menyerang kota bahkan setelah musuh itu muncul. Mereka harus merusak pertahanannya sebanyak yang mereka bisa sebelum pasukan lainnya menyerbu. Namun, musuh mereka tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Ada 2 sesepuh di tahap cair, 1 di gas, dan 1 di padat. Mereka nyaris menjadi ancaman di depan para ahli yang berhasil selamat dari serangan pembangkit tenaga listrik. Namun, serangkaian item tertulis segera muncul di depan mereka dan memancarkan aura dengan kekuatan di puncak peringkat kelima. Kedua pembudidaya di tahap cair bahkan mulai mengeksekusi bentuk aneh untuk mengaktifkan formasi pertempuran. Kelahiran Pedang Iblis bab 982 Mas. Nuh tidak takut pada musuh-musuh itu. Kehebatan pertempurannya saat ini memberikan kepercayaan diri yang cukup untuk melawan mereka semua pada saat yang bersamaan. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka. Terutama karena mereka memiliki benda-benda bertulisan yang kuat. Tetap saja, dia yakin bahwa dia bisa memperlambat mereka untuk mengulur waktu bagi para iblis. Bau samar mencapai hidung Nuh dan mengingatkannya pada rasa dantian Penatua Marco. Seringai muncul di wajahnya ketika dia mengidentifikasi asal bau itu. Aura dari 2 pembudidaya tahap cair menyebar yang membawa aroma kebencian kemanapun mereka pergi. Nuh tidak akan bisa merasakannya sebelum pertempuran melawan Elder Marco. Namun, tubuhnya sekarang bisa merasakan keberadaan udara berminyak setelah merasakannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dibencinya, seperti kesengsaraan surga. Tubuh Nuh telah mengembangkan kesadaran alami terhadapnya. Terobosan yang dipaksakan tidak datang dengan keuntungan yang jelas, tetapi Nuh tahu bahwa individualitas tidak dapat mengungkapkan kekuatan penuh mereka jika pencerahan itu tidak alami. Kedua ahli panggung cair pasti memiliki kelemahan dalam pertempuran-pertempuran mereka, dan dia ingin mengeksploitasinya. Asap hitam keluar dari kulit Nuh saat sosoknya menjadi buram. Sekte Ravaging Demon tidak mengumpulkan banyak intel dari penggerebekan karena tiba-tiba, jadi kemampuannya masih belum diketahui oleh pasukan musuh. Nuh berlari ke depan, meninggalkan retakan di langit di belakangnya. Dia mencapai 4 musuh bahkan sebelum baju besi bersisik bisa terbentuk, tapi pedang iblisnya siap menebas 2 ahli panggung cair. Cahaya kemasan samar mulai bersinar di sekitar kedua pembudidaya sejak mereka mulai menjalankan pertempuran formasi. Serangkaian sisik telah terbentuk di sekitar mereka pada saat Nuh mencapai posisi mereka. 2 pembudidaya lainnya mengaktifkan item peringkat 5 puncak mereka juga. Kubus hitam di tangan ahli panggung padat melebar untuk menciptakan bentuk besar yang tampaknya tidak dapat disinai oleh sinar matahari. Musuh terakhir melemparkan bubuk biru ke langit yang mengawasi area tersebut, mengambil berbagai bentuk saat matras. Sisik emas retak di bawah serangan Nuh, tetapi ekspansi kubus hitam memblokirnya dan mendorongnya mundur. Suara logam bergema di langit saat tebasan menghantam kain gelap itu, tanpa meninggalkan bekas di atasnya. Kaki Nuh mendarat di kubus, memberikan 2 tendangan kuat yang tidak berhasil memperlambat ekspansinya bahkan sedetik pun. Dia ingin tetap di sana dan menyebarkan semua serangannya, tetapi bubuk biru mengejarnya, mengambil bentuk elang raksasa dalam prosesnya. Dunia kehilangan cahayanya untuk sesaat, dan gelombang api setengah putih setengah halus keluar dari mulut Nuh dan menelan elang biru itu. Makhluk itu berubah bentuk selama tumbukan. Jejak bubuk biru pekat keluar dari api dan berubah menjadi serangkaian ular kecil yang menerkam Nuh. Asap korosif bentuk iblis menghalangi gerak maju mereka, tetapi beberapa dari mereka berhasil menembus mantra untuk meraihnya. Tetap saja, mereka hanya menemukan langit retak menunggu mereka. Sebagian dari bubuk biru itu jatuh ke dalam kehampaan saat Nuh berlari menjauh. Dia menganalisis kubus hitam yang mengembang saat dia terbang mengelilinginya, tetapi dia tidak dapat menemukan titik lemah dalam strukturnya. Situasi itu tidak terlalu mengganggu Nuh. Iblis dapat terus merusak pertahanan kota sementara keempat ahli sibuk mengaktifkan benda-benda kuat itu. Namun, dia masih ingin menguji kekuatannya. Lagi pula, jarang terjadi sesuatu yang bisa menahan kekuatan fisiknya yang kasar dengan begitu mudah. 4 lengan tambahan memegang salinan pedang iblis saat Nuh mengeksekusi bentuk kedua dari seni bela dirinya. Udara di lintasan serangannya menghilang, tetapi kubus hitam itu tetap di tempatnya, dan hanya beberapa retakan yang muncul pada strukturnya.
Suara denting bergema di langit lagi setelah tumbukan. Nuh tetap diam ketika dia melihat bahwa bahkan serangan terkuat keduanya tidak dapat menembus kubus. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam material metalik itu, tapi dia tidak bisa memahami apapun dari pengamatan sederhana itu. Tetap saja, dia memilih untuk tidak menggunakan teknik pengurangan ilahi karena dia tidak tahu bagaimana pertarungan akan berlangsung. Bangunan mulai runtuh saat mantra Flying Demon menyebar ke seluruh sekte Four Sigils. Sinar emas juga menjadi lebih redup saat kesadaran Dreaming Demon merusak sumber kekuatan mereka. Para pembudidaya manusia dan heroik yang panik memenuhi jalan-jalan kota. Semua aset sekte telah terbuka pada saat itu, tetapi satu-satunya harapan mereka ada pada pemimpin mereka. Pertahanan perlahan runtuh, dan pasukan penyerang lainnya menatap proses itu dengan kagum dan bersemangat. Momen mereka akan segera tiba, dan semuanya menjadi mungkin karena para ahli bertarung di atas mereka. Bubuk biru itu mengejar Nuh lagi, tetapi kekuatannya telah jatuh karena sebagian telah berakhir dalam kehampaan. Dia merasa hampir tergoda untuk mengabaikannya dan terus memfokuskan kubusnya. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk berlari lagi dan melanjutkan serangannya di tempat lain. Bubuk itu memancarkan kekuatan puncak peringkat kelima, tapi tidak terlalu menakutkan. Itu menjengkelkan untuk dihadapi. Nuh tidak ingin membuang waktu dengan barang yang merepotkan itu. Dia lebih suka menemukan cara di dalam kubus untuk memburu para ahli sebelum mereka menyiapkan tindakan balasan. Keseluruhan sekte menjadi pemandangan beku dalam beberapa menit berikutnya. Tidak ada lagi lampu yang keluar dari bangunannya, dan para pembudidaya heroik di tempat kejadian harus menggunakan mantra pertahanan untuk melindungi aset manusia. Bahkan sedikit kontak dengan es bisa membekukan seluruh sosok mereka. Flying Demon adalah kultivator panggung yang solid. Ada batasan seberapa banyak aset yang lebih lemah itu dapat menangkis kebekuan. Serangkaian retakan segera menyebar di permukaan kubus hitam, dan cahaya kemasan keluar dari dalamnya. Item itu akhirnya hancur untuk mengungkapkan Tyrannosaurus emas besar. Panggung padat sekte Ravaging Demon dan ahli panggung gas berdiri berdampingan dengan makhluk raksasa saat mereka merebut kembali kendali atas barang-barang tertulis mereka. Kejutan menyebar di antara pasukan penyerang. Sosok emas itu terlalu mirip dengan formasi pertempuran kerajaan sandal untuk tidak memperhatikan pendukung para pemberontak itu. Ketiga pasukan penyerang telah memperoleh ajaran dari formasi pertempuran itu, tetapi hanya ada satu kekuatan yang dapat memodifikasi dan menyebarkannya dalam waktu sesingkat itu. Menjadi jelas bagi semua orang bahwa keluarga Elbas mendukung sekte iblis dengan pengalamannya di bidang prasasti. Nuh menatap Tyrannosaurus dan mengenali sayap bermasalah di belakang punggungnya. Namun, kekuatannya tidak mencapai peringkat ke-6. Itu hanya bertahan di panggung padat. Aku akan mengambil orang besar itu, kata Nuh, dan para iblis mengungkapkan senyum dingin ketika mereka melirik kedua musuh yang tersisa. Kelahiran Pedang Iblis bab 983 Gua. Nuh telah memilih Tyrannosaurus sebagai musuhnya sebagian besar untuk menguji dirinya sendiri, tetapi ada alasan lain untuk membatalkan keputusannya. Iblis adalah ahli yang sempurna untuk menghadapi pertahanan yang akhirnya dikerahkan oleh keluarga Elbas sementara pasukan sekutu berkumpul kembali. Lebih baik Nuh mengurus musuh yang paling menyusahkan sementara mereka mengatur waktu istirahat. Lagi pula, hanya satu dari lawan mereka di peringkat kelima yang berada di tahap solid. Mereka memiliki banyak ruang untuk fokus pada seluruh medan perang. Tyrannosaurus berbeda dari formasi pertempuran yang dikerahkan oleh kerajaan sandal. Bukan hanya warna cahayanya yang berbeda. Bentuknya tampak jauh lebih padat, dan hanya memiliki sepasang lengan dan sayap. Itu bahkan tidak membutuhkan jumlah aset heroik yang sama. Hanya dua pembudidaya peringkat 5 di tahap cair yang cukup untuk memanggilnya. Kekuatan Tyrannosaurus juga tampak berbeda. Nuh tidak merasa sedang menghadapi formasi. Perasaannya mengatakan kepadanya bahwa dia sedang menghadapi binatang ajaib yang sebenarnya. Mata Nuh menajam saat dia berlari ke arah binatang jangkung itu. Potongan-potongan informasi muncul kembali di benaknya ketika dia mencoba mengingat apapun yang berhubungan dengan spesies purba itu. Dia memiliki sensasi samar bahwa keluarga Elbas telah mengubah formasi pertempuran secara mendalam, membuatnya menyerupai binatang buas yang coba direproduksi. Itu berarti dia bisa menggunakan legenda dan laporan lama yang dipelajari secara kebetulan ketika dia berada di akademi atau mencari makhluk yang cocok untuk fusi. Seolah-olah untuk membuktikan instingnya salah, Tyrannosaurus memuntahkan sinar emas yang diarahkan ke sosok gelap yang menggenggamnya. Lengannya juga menebas udara dan melepaskan bilah emas yang terbang menuju target yang sama. Itu adalah serangan yang sama yang digunakan oleh formasi pertempuran-pertempuran. Rupanya teknik versi kerajaan tidak mengabaikan fitur-fitur itu. Nuh abaikan serangan yang masuk. Dia jauh lebih cepat dari mereka. Pada saat mereka mencapai posisinya, dia sudah bergerak maju, hanya menyisakan jejak retakan yang menunggu mereka. Retakan melebar begitu dia mencapai perut binatang itu. Sepetak besar langit runtuh saat dia berbelok tajam ke atas sambil melepaskan dua tebasan cepat. Tebasan itu menghantam tubuh emas makhluk itu, tetapi tidak mampu menimbulkan banyak kerusakan.
Hanya beberapa tanda dalam yang muncul di perutnya, tetapi sayapnya dengan cepat menyerap energi yang masih tersisa di lingkungan untuk menyembuhkannya. Apakah instingku salah? Nuh berpikir ketika dia naik ke atas kepala Tyrannosaurus untuk mempersiapkan serangan lain. Namun, ekor makhluk itu tiba-tiba muncul di jalurnya dan membentaknya. Adegan itu tampak membeku sesaat. Retakan di langit berhenti menyebar, dan sebagian besar awan hitam di sekitar Nuh menghilang selama tumbukan. Mereka tidak salah, pikir Nuh sambil melihat ke atas kepalanya. Tangannya menahan ekor emas itu dalam genggaman yang tak tergoyahkan, dan jari-jarinya telah menusuk cahaya pekat itu, menciptakan retakan pada bagian tubuh itu. Setelah melakukan kontak langsung dengan makhluk itu, Nuh dapat merasakan bahwa kekuatan fisik Tyrannosaurus setara dengan binatang ajaib di dekat puncak peringkat kelima. Seolah-olah aku bertarung dengan bibrida yang tepat untuk sekali ini, Nuh mengungkapkan senyum dingin saat dia memikirkan itu. Aku harus memberitahu mengapa bentuk manusia adalah yang terbaik untuk kekuatan ini. Nuh tidak merasa takut. Sebaliknya, harga dirinya sebagai makhluk di level yang sama melonjak ketika dia menemukan lawan yang bisa menerima pukulannya. Dia telah menemukan beberapa dari mereka di dunia fana lainnya juga, tetapi mereka adalah bibrida yang hampir tidak dapat mempertahankan kewarasan mereka. Mereka tidak lebih dari binatang buas begitu mereka menderita beberapa luka. Namun, ada dua ahli di tahap cair yang mengendalikan tubuh kuat itu sekarang. Nuh tahu bahwa tidak ada risiko mereka kehilangan kendali atas kemampuan mental mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang memikirkan untuk mengukur dirinya terhadap sesuatu yang mirip dengannya. Tyrannosaurus melebarkan rahangnya saat cahaya keemasan berkumpul di tenggorokannya. Itu akan memiringkan kepalanya untuk mengarah ke arah Nuh ketika Nuh tiba-tiba menariknya. Para pembudidaya di tempat kejadian mulai bertarung setelah iblis menghancurkan pertahanan kota. Baik manusia maupun kultivator heroik telah terlibat dalam pertempuran yang berantakan di pegunungan di sekitar kota. Namun, cahaya kemasan di atas mereka tiba-tiba mulai bergeser, yang menciptakan bayangan berputar di bawah mereka. Banyak yang tidak bisa tidak menghentikan pertempuran mereka untuk menatap langit, dan apa yang mereka lihat membuat mereka lupa di mana mereka berada. Tampaknya Tyrannosaurus besar itu terbang berputar-putar. Namun demikian, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ekornya tetap tegang dan menunjuk ke tengah lingkaran itu, di mana sesosok kecil jahat memenuhi lingkungan dengan asap hitam. Butuh Aset itu beberapa detik untuk menyadari bahwa Pangeran Iblis Sarang sedang melemparkan Tyrannosaurus seolah-olah itu adalah makhluk kecil. Nuh menarik ekor binatang itu saat dia memutar posisinya. Kekuatan yang dia terapkan sangat kuat sehingga Tyrannosaurus tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan gerakannya. Akan berbeda jika makhluk itu benar-benar binatang ajaib atau bibrida. Tetap saja, dua pembudidaya mengendalikan dan menciptakan tubuh besar itu, dan mereka tidak dapat menemukan keseimbangan mereka sementara juga menjaga formasi pertempuran tetap aktif. Keahlian mereka dalam teknik itu juga minim, jadi mereka tidak ingin mempertaruhkan integritas binatang emas itu untuk mencoba mengembalikan keseimbangan mereka. Nuh berputar untuk membangun momentum sebelum melempar Tyrannosaurus ke arah Sekte Empat Sigil. Sebuah meteor emas jatuh di bawah mata kedua pasukan yang tidak percaya dan menghantam bangunan yang membeku, menyebarkan gempa bumi yang bahkan memengaruhi wilayah setelah rangkaian gunung. Debu akhirnya mengendap, tetapi getaran terus menyebar ke seluruh daratan. Kejatuhan Tyrannosaurus bahkan mempengaruhi lingkungan di bawah kota, yang terus mengalami gempa bumi. Sementara itu, iblis telah bertarung melawan dua ahli lainnya. Mereka berada di atas angin selama keseluruhan pertempuran, tetapi lawan mereka memiliki serangkaian item peringkat 5 puncak yang mencegah mereka untuk mengekspresikan kekuatan penuh mereka. Kubus hitam telah terbentuk kembali setelah munculnya Tyrannosaurus, dan itu membuat duo dari Sekte Ravaging Demon tetap aman. Sebaliknya, bubuk biru telah menjadi tumpukan pecahan es hanya setelah beberapa pertukaran. Kultivator panggung gas telah mengerahkan serangkaian cambuk yang dapat bertindak sendiri dan selusin boneka dengan bentuk satria lapis baja untuk menggantikannya. Menggunakan begitu banyak item pada saat yang sama membuat pikirannya tegang tanpa akhir. Tetapi mereka membiarkan keduanya untuk mencocokkan dua iblis yang menyerang mereka tanpa henti. Jatuhnya Tyrannosaurus mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran mereka dan membuat mereka menatap kehancuran yang terjadi di kota. Ketika debu mengendap, mereka dapat melihat bahwa makhluk emas itu berada di dasar serangkaian gua yang digali di bawah kota. Kelahiran Pedang Iblis Bab 984 Pemahaman. Cahaya yang dipancarkan oleh binatang tinggi masuk gua-gua tinggi yang membuat dunia bawah tanah kota. Daerah itu luas dan dipol, yang menyembunyikan bahwa itu bukanlah terowongan sederhana yang digali untuk mengangkut barang. Aura menakutkan keluar dari rongga itu juga. Para iblis tidak mau menyadari bahwa ekspresi panik telah muncul pada lawan mereka. Para pembudidaya manusia dan ahli di peringkat keempat melanjutkan pertempuran mereka, tetapi para petinggi tetap diam. Nuh dan iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirim serangkaian pesan mental kepada sekutu mereka di dewan untuk menanyai mereka tentang struktur bawah tanah.
Namun, mereka menerima jawaban yang berbeda. Sebagai kultivator yang telah hidup melalui banyak tipu muslihat dan pengalaman mendekati kematian, Nuh dan para iblis dapat menebak ketika seseorang mencoba menyembunyikan intel dari mereka. Aliansi antara Dewan dan Hive telah menetapkan dasar untuk rasa saling percaya, tetapi mereka tidak harus mengungkapkan segala sesuatu tentang organisasi mereka. Rahasia pasti ada, dan trio dari Hive merasa bahwa mereka telah menemukan salah satunya. Nuh mengalihkan perhatiannya ke aura yang menakutkan. Sensasi menenangkan yang menyertainya dan mengisi seluruh struktur bawah tanah. Itu menyebar di Sekte Empat Sigil juga karena sekarang ada celah besar di tengahnya. Serangkaian formasi pertahanan dipicu setelah pelanggaran. Lapisan perisai emas dan boneka lapis baja muncul di permukaan kota untuk melindungi pintu masuk itu. Nuh dan iblis telah menemukan diri mereka dalam situasi yang sama bertahun-tahun yang lalu. Mereka berada di dimensi terpisah arsitek ilahi, di bawah hujan kesengsaraan surga, saat mereka melihat istana fana muncul. Naluri mereka sebagai kultivator tunggal telah membuat mereka mengabaikan bahaya dan mengejar tempat misterius itu di masa lalu. Mereka bahkan tidak harus melihat satu sama lain untuk membuat keputusan yang sama di masa sekarang. Mereka bisa menghindari kesengsaraan di masa lalu. Sekarang, mereka harus mengalahkan musuh mereka terlebih dahulu. Keserakahan mereka akan menjadi sumber daya yang tidak dapat mengatasi kemarahan mereka terhadap Ravaging Demon. Nuh tidak berniat mengejar Tyrannosaurus di dalam lubang. Formasi pertahanan akan membuatnya sangat melemah, bahkan setelah perbaikannya. Tyrannosaurus juga tidak ingin tetap di sana. Nuh dapat memutuskan untuk membantu para iblis dan mengejarnya bersama mereka jika itu tidak membantu rekan-rekannya di langit. Dua pembudidaya tahap cair di dalam makhluk emas telah mengerti bahwa mereka bukan tandingan Nuh dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatan fisik Tyrannosaurus berada di atasnya, tetapi mereka tidak tahu cara menggunakannya dengan benar karena kurangnya pengalaman. Tubuh Nuh adalah bagian dari keberadaannya, sedangkan makhluk emas hanyalah senjata di tangan para ahli itu. Ada perbedaan intrinsik dalam seberapa banyak kemampuan manuver yang bisa mereka miliki. Itu normal bagi Nuh untuk dapat mengekspresikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada lawan-lawannya. Iblis melanjutkan pertarungan mereka sementara Nuh menyaksikan Tyrannosaurus melintasi boneka emas dan naik ke langit lagi. Ada retakan di sekujur tubuhnya akibat benturan terakhir. Tetap saja, mereka sudah sembuh karena energi yang diserap oleh sayap. Nuh mengerti bahwa taktik normalnya tidak akan berhasil melawan lawan-lawannya. Fakta bahwa pembudidaya panggung cair mengandalkan formasi pertempuran membuat mereka cukup sulit untuk dibunuh. Itu bukan masalah kemampuan. Nuh bisa menghindari semua serangan makhluk itu, dan teknik terkuatnya bisa menandingi serangannya. Satu-satunya masalah adalah kemampuan regeneratifnya. Sepasang sayap menyerap energi sisa dari setiap mantra yang lewat di dekatnya. Itu memungkinkan formasi pertempuran untuk menjaga struktur utuh dan bertarung selama para pembudidaya yang mengendalikannya memiliki energi yang cukup. Itu memberi kesempatan kepada Tyrannosaurus untuk bertahan lebih lama dari Nuh saat kelelahan. Nuh tahu itu dengan sangat baik. Bentuk ketiga dari seni bela dirinya dapat membuat kekacauan di sana, dan rune berbentuk pedangnya dapat mencoba memotong sayapnya. Namun, dia merasa memiliki metode yang lebih mudah untuk menghadapi makhluk itu. Tyrannosaurus melambaikan tangannya untuk meluncurkan serangkaian tebasan emas, tetapi Nuh sudah mulai berlari saat itu. Retakan menyebar di langit saat dia menghindari serangan yang masuk dan meraih rahang binatang itu. Nuh memberikan pukulan kuat di kepala makhluk itu, dan pecahan emas ditembakkan kemana-mana saat retakan muncul di tempat itu. Pedang iblis meninggalkan genggamannya dan menikam celah itu untuk meningkatkan jumlah kerusakan yang ditimbulkan. Ekor Tyrannosaurus mencoba menerkamnya lagi, tetapi Nuh telah memperkirakan serangan itu. Dia berlari pergi begitu pedang iblis menyebarkan asap korosif di dalam makhluk itu dan meraih bagian lain dari tubuhnya. Nuh muncul kembali di sisi kanan tubuhnya, dan jari-jarinya melengkung membentuk cakar yang merobek sisik emas binatang itu. Pedang iblis dengan cepat menusuk tempat itu lagi sebelum Nuh meraihnya untuk berlari ke bagian tubuh lain. Tyrannosaurus tidak dapat mengimbangi kecepatan Nuh, dan semua serangannya tidak dapat menyentuhnya. Juga, mengandalkan kekuatan fisiknya mencegah akumulasi energi di udara, yang meniadakan kemampuan sayap. Nuh meraung, meninju, dan menikam saat dia berlari mengelilingi binatang besar itu. Retakan muncul dan menghilang saat dia terus bergerak di tempat yang berbeda untuk merusak dan menggoyahkan formasi pertempuran. Itu adalah gaya bertarung yang hanya cocok untuk hibrid. Itu adalah pendekatan yang memungkinkannya melepaskan hanya sedikit energi sambil menimbulkan banyak cedera. Nuh tanpa henti dalam serangannya. Pecahan emas jatuh ke arah pemandangan beku saat dia terus merobek-robek Tyrannosaurus. Sosok perkasa dan menakutkan itu telah berubah menjadi tidak lebih dari makhluk cacat dan rusak setelah beberapa menit. Tanda-tanda destabilisasi mulai tampak pada bentuknya. Sisik emas mulai bergetar saat serangan Nuh berlanjut, dan banyak dari mereka kehilangan bentuk padatnya untuk kembali ke keadaan cahaya murni.
Nuh memperhatikan fenomena itu tetapi melanjutkan serangannya sampai lubang yang jelas muncul di tubuh binatang itu. Para ahli di dalam formasi pertempuran begitu sibuk berusaha untuk menstabilkan teknik sehingga mereka tidak menyadari adanya asap berbeda yang mulai memasuki Tyrannosaurus. Mereka hanya menganggapnya sebagai gas korosif Nuh yang biasa. Namun, mereka membeku di tempat ketika mereka melihat kepala reptil besar yang mengeras tepat di sebelah posisi mereka. Naluri bertahan hidup mereka melonjak pada saat itu, tetapi sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Snorre melepaskan gelombang api dan sambaran petir berbentuk pedang tepat di tengah-tengah Tyrannosaurus, dan sosok binatang emas itu meledak menjadi badai pecahan. Awan abu-abu mengikuti pecahan, tetapi Nuh dengan cepat melambaikan tangannya untuk membubarkannya dan menangkap cincin luar angkasa para ahli yang jatuh. Adapun tubuh mereka, hanya beberapa jaringan berdarah yang selamat dari serangan terakhir. Kelahiran pedang iblis bab 985 patung. Nuh menggelengkan kepalanya ketika dia melihat dua cincin luar angkasa di genggamannya. Jumlah sumber daya di dalamnya lumayan, tetapi pikirannya tertuju pada dua pembudidaya tahap cair yang telah mati di bawah serangannya. Mereka mengandalkan formasi pertempuran yang tidak dapat mereka operasikan sepenuhnya untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Tetapi variasi serangan mereka telah berkurang karena keputusan itu. Nuh akan lebih sulit menangani dengan banyak mantra dari berbagai sifat. Namun, kedua ahli itu akan mati jauh lebih cepat tanpa perlindungan sisik emas. Pertempuran formasi, benda-benda bertulis, dan metode serupa sangat membantu para pembudidaya. Tetap saja, tidak banyak yang bisa mereka lakukan jika keberadaan yang menggunakan mereka lemah atau memiliki kekurangan yang jelas dalam individualitas mereka. Kekuatan datang dari dalam, Nuh memikirkan masalah itu untuk terakhir kalinya sebelum mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Iblis telah menyelesaikan pertempuran mereka sebelum Nuh. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk melewati semua perlindungan dan senjata lawan mereka, tetapi mereka terlalu berpengalaman untuk tidak memenangkan pertarungan itu. Nuh menoleh ke arah mereka hanya untuk melihat Flying Demon melemparkan dua sosok manusia yang membeku ke arahnya. Dia mengedipkan matanya sebelum fokus pada kawasan lindung di tengah kota. Es Flying Demon telah menyegel Brett di dalam dantian kedua ahli, mencegahnya menyebar di lingkungan. Nuh segera memakannya untuk mendapatkan nutrisinya. Fokus Nuh juga bermasalah pada struktur bawah tanah. Perisai emas mencegah aura menakutkan bocor ke permukaan, tetapi sensasi aneh masih ada di sekitar area itu. Pertarungan kultivator manusia dan para ahli di peringkat keempat berlanjut bahkan jika pertarungan itu hampir berakhir. Trio dari HIV dapat menggunakan momen itu untuk fokus pada gua sebelum seseorang dari Dewan turun tangan. Lagi pula, wilayah itu adalah pasukan target yang dipimpin oleh Nuh dan Iblis. Dewan tidak dapat mengklaim seluruh sumber dayanya jika ketiganya merebutnya dalam situasi itu. Pertahanan di tempat untuk mempertahankan struktur bawah tanah sangat kuat. Level mereka bertahan di ruang antara peringkat kelima dan setengah keenam, yang menunjukkan betapa pentingnya isi gua itu. Nuh dan Iblis mengambil waktu mereka untuk menghancurkan pertahanan tanpa membuang terlalu banyak energi atau membahayakan diri mereka sendiri. Dreaming Demon menghalangi daya tanggap formasi tersebut, menciptakan peluang yang dieksploitasi oleh rekan-rekannya untuk menghancurkan prasasti tersebut. Boneka lapis baja hancur berantakan bahkan tanpa bisa menyerang sekalipun, dan perisai emas akhirnya mengikuti tren itu. Aura menakutkan kembali menyebar di kota ketika perlindungan menghilang, dan ketiganya mulai turun menuju gua. Tidak banyak hal yang bisa mengejutkan Nuh dan Iblis. Mereka telah berurusan dengan dewa yang naik ke langit berbintang dan menjelajahi penelitian para ahli yang mampu menyelidiki tanah fana lainnya dengan ciptaan mereka. Namun, tenggelam dalam aura ilahi melahirkan sensasi misterius dan mendalam bahkan di kultivator berpengalaman tersebut. Nuh dan para iblis bisa merasakan jejak ketuhanan begitu mereka menyentuh aura yang menakutkan. Pikiran mereka mulai mengembara di dunia hukum sendiri. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang dekat dengan aturan yang mendalam itu. Nutrisi memenuhi tubuh Nuh, tetapi dia tidak dapat memperhatikannya dalam situasi itu. Pikirannya hilang saat pemahaman muncul padanya. Perasaan itu mirip dengan saat dia menyentuh angin di dimensi sandal, meski jauh lebih lembut dan lembut. Gagasan umum tentang sifat gua sudah terbentuk di benak Nuh, tetapi Dreaming Demon memecahkan keraguan ketika ketiganya menyentuh tanah. Divine Elder Tabitha, kata Dreaming Demon dengan nada lembut. Flying Demon mengangguk pada kata-katanya, sementara Nuh memeriksa aura itu dengan minat yang baru ditemukan. Bahkan jika iblis telah tinggal di negara itu lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka tidak tahu di mana Tabitha tetua ilahi telah menempatkan warisannya. Tidak mengherankan jika kekuatan dewan tidak mau memberikan jawaban yang jelas. Tempat itu adalah fondasi kekuatan mereka, sekaligus alasan dibalik pengkhianatan Ravaging Demon. Nuh bisa melihat bagaimana ekspresi dingin para iblis melembut saat ingatan muncul kembali di benak mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk menekan emosi mereka dalam situasi itu. Tetap saja, mereka sudah mengalami banyak hal.
Menjadi mangsa emosi mereka hanya akan mengancam stabilitas aliansi dan membahayakan posisi HIV di dunia. Ayo mencuri dari dewa, Flying Demon akhirnya berkata sambil menguatkan tekadnya. Kekasihnya membelai bahunya sebelum berjalan di depannya, menuju gua yang aura seramnya lebih kuat. Nuh tidak berbicara dan membiarkan iblis menangani kondisi mental mereka. Dia adalah teman mereka, tetapi hanya mereka yang bisa mengetahui sepenuhnya luka yang masih membebani pikiran mereka. Itu bukan tempatnya untuk mengatakan apapun. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menutupi kurangnya fokus mereka. Ketiganya maju melalui gua, memberikan perhatian penuh pada lingkungan mereka. Terowongan itu berbentuk persegi panjang dan sudut tajam. Juga, tampaknya mereka menjalani perawatan konstan karena bahkan tidak ada sedikit pun retakan atau jejak debu di dalamnya. Aura meningkat saat ketiganya bergerak maju. Mereka segera mencapai area bawah tanah yang luas di mana serangkaian kolom mengelilingi patung tinggi yang dibangun di tengahnya. Itu dia, kata Dreaming Demon saat patung itu muncul dalam penglihatan mereka. Itu menggambarkan seorang wanita mengenakan jubah panjang yang bahkan menutupi tangannya. Matanya tertutup, dan dia memiliki rambut panjang yang mencapai pinggangnya. Wajahnya mengungkapkan perasaan damai, mampu menenangkan bahkan binatang buas yang paling kejam sekalipun. Bahkan rasa lapar Nuh bubar di depan aura yang dipancarkan oleh patung itu. Nuh mau tidak mau memikirkan fight sejenak. Dia tidak mirip Tabita tetua ilahi, tetapi aura mereka mirip. Itu bisa menjadi alasan mengapa Dewan ingin tetap memihaknya bahkan setelah perilaku nakalnya terungkap. Organisasinya mungkin melihatnya sebagai penerus yang sah dari matriark ilahi. Kamu datang, sebuah suara tiba-tiba menyebar di aula bawah tanah, dan ketiganya dengan cepat mempersiapkan diri untuk bertarung. Suara itu milik Ravaging Demon, tapi mereka bertiga tidak bisa merasakan kehadirannya dimanapun di daerah itu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ravaging Demon berkata sambil berjalan dari belakang perawakannya. Dia muncul sebagai manusia biasa dalam situasi itu. Tidak ada tanda-tanda tingkat kultivasinya yang kuat. Kupikir apiku akan bisa menyala juga setelah aku mencapai peringkat ke-6, kata Ravaging Demon saat ketidakberdayaan muncul di ekspresinya. Aku gagal. Ravaging Demon menghela nafas dan memberi isyarat kepada ketiganya untuk mengikutinya saat dia terbang menuju langit-langit aula. Nuh dan yang lainnya bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya sebelum menghubungi pusat kekuatan aliansi. Kelahiran Pedang Iblis bab 986 berkumpul. Chasing Demon dan Great Elder Diana telah siap untuk kemungkinan munculnya kembali Ravaging Demon sejak awal serangan. Begitu trio di struktur bawah tanah memberi sinyal, mereka bergerak ke arah mereka. Serangkaian garis bersinar muncul di dasar aula, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan memenuhi area tersebut selama beberapa detik sebelum sosok Chasing Demon muncul di tempat kejadian. Sebuah petir menembus langit-langit aula dan berhenti di udara. Percikan api memadat di tempat dan mengambil bentuk sosok Penatua Diana. Kedua pembangkit tenaga listrik itu tiba hanya dalam beberapa saat. Ravaging Demon memandangi dua pembangkit tenaga listrik dengan ekspresi polos. Seolah-olah dia tidak peduli dengan ancaman yang muncul dengan satu-satunya tugas membunuhnya. Kamu gagal melihat kelemahan terbesar dalam rencanamu, kata Chasing Demon saat dia terbang ke udara menuju musuh bebuyutannya. Kamu tidak pernah layak untuk tanah abadi. Ravaging Demon mendengus ketika dia mendengar ucapan itu, dan kata-katanya yang tajam mengikutinya. Aku tidak mendasarkan individualitasku pada kekasih yang sudah mati dan setidaknya menyebutnya hidup. Hanya ada satu aturan di dunia kultivasi, kata Great Elder Diana saat dia bergabung dalam percakapan. Kamu tahu itu sangat baik. Kekuatannya benar, kelemahannya salah. Kekuatan, kata Ravaging Demon dengan suara lembut sebelum tertawa terbahak-bahak dan kembali berbicara dengan nada keras. Saya berdiri di sini, pada tahap terakhir dari barisan heroik, dan Anda berani berbicara kepada saya tentang kekuatan? Saya memanfaatkan setiap kesempatan, seperti yang Anda semua lakukan. Jangan menguliahi saya tentang kultivasi dunia. Saya adalah perwujudan dari aspek aslinya. Trio dari HIV mendengarkan diskusi dengan penuh perhatian, tetapi bau busuk mencapai lubang hidung Nuh saat mereka tetap berada di lantai aula. Dalam benaknya, dia sekarang bisa memastikan bahwa Ravaging Demon telah memanfaatkan kolam kerajaan. Keuntungan kecil apapun dapat menentukan hasil pertempuran. Itu benar di peringkat manapun, terutama ketika pola pikir seorang kultivator secara langsung memengaruhi individualitas. Nuh tahu bahwa Ravaging Demon tidak memiliki peluang melawan kedua pembangkit tenaga listrik itu, tetapi dukungan keluarga Elbas membuatnya khawatir. Dia tidak percaya bahwa Royals membiarkan mereka mendekati target mereka tanpa menyiapkan beberapa jebakan. Itulah alasan mengapa dia mengirim pesan ke Chasing Demon, menjelaskan rahasia di balik terobosan Ravaging Demon. Dia tidak berani mengatakannya di depan umum karena itu bisa mengungkapkan hubungannya dengan June, dan dia yakin patriarknya juga akan memperhatikan hal itu. Chasing Demon mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar pesan Nuh, tetapi ekspresinya segera berubah masam. Tidak ada yang bisa memahami pikirannya sampai dia mulai berbicara.
Kamu mengkhianati segalanya dan semua orang untuk apa? Lagi pula kamu akhirnya menipu jalanmu ke level ini. Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kamu dapat membandingkan dirimu dengan kami? Tawa Ravaging Demon membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bagaimana Chasing Demon mempelajari informasi itu, tetapi dia telah mengungkap kelemahan terbesar dalam individualitasnya. Bagaimanapun, Ravaging Demon benar-benar percaya bahwa dia adalah iblis yang sempurna dan satu-satunya kultivator yang layak untuk gelar itu. Fakta bahwa dia tidak berhasil memperbaiki dirinya sendiri adalah celah dalam keyakinannya yang menghantuinya sejak dia mencapai puncak peringkat kelima. Dia awalnya berpikir bahwa individualitasnya terlalu luas dan membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, keyakinan itu perlahan berubah menjadi hayalan setelah dia menghabiskan ratusan tahun terjebak di level sebelumnya. Setan yang merusak hanya bisa menyalahkan langit dan bumi pada saat itu. Mengubah jalan mungkin akan membunuhnya karena seluruh keberadaannya memiliki kehancuran sebagai dasarnya. Dia harus bergantung pada setiap penjelasan lain untuk mempertahankan kewarasannya. Tetap saja, cacat itu tetap ada, dan itu menjadi semakin berat di dalam pikirannya seiring berjalannya waktu. Itu terus tumbuh bahkan ketika dia menghabiskan puluhan tahun tenggelam dalam air berminyak di kolam royal. Sekarang, Chasing Demon telah menyuarakan kekurangannya, membuatnya lebih nyata dari sebelumnya. Tubuh iblis yang merusak mulai bergetar, dan potongan-potongan kecil kulitnya berubah menjadi api saat mereka kehilangan harmoni. Bahkan wajahnya mengalami ketidakstabilan itu, dan senyumnya yang membeku semakin berubah bentuk selama proses itu. Kamu bahkan tidak bisa menangani kegagalan, kata Chasing Demon setelah menghela nafas tak berdaya. Semua kebenciannya tampak sia-sia ketika dia melihat betapa rapuhnya musuh bebuyutannya. Namun, kebencian itu tidak hilang. Iblis pemerkosa harus mati. Itu adalah masalah vital baginya. Chasing Demon mengulurkan tangan ke depan, tetapi ekspresi bingung muncul di wajahnya. Breath-nya keluar dari tangannya, tapi menolak untuk membentuk mantra kekerasan. Kamu tidak bisa bertarung di sini, kata Great Elder Diana saat dia menciptakan platform yang terbuat dari breath untuk mengangkat Ravaging Demon melalui celah di langit-langit. Tidak ada yang pernah berhasil bertarung di sebelah penatua ilahi Tabitha. Mengejar iblis mengangguk, dan ketiga pembangkit tenaga listrik itu terbang keluar dari aula bawah tanah, meninggalkan Nuh dan iblis sendirian. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan ragu-ragu sebelum memutuskan untuk mengikuti pembudidaya peringkat 6. Mereka berada di dalam tanah warisan Divine Elder Tabitha, tetapi Dewan telah memiliki tempat itu selama lebih dari 1000 tahun. Sekte Ravaging Demon telah melakukan hal yang sama pada periode itu. Tidak mungkin organisasi yang kuat itu telah meninggalkan sumber daya untuk diambil oleh ketiganya. Sebaliknya, menyaksikan pertempuran di antara para pembudidaya di peringkat ke-6 dapat memberikan wawasan yang signifikan ke dalam dunia hukum. Mereka bertiga bisa melihat bagaimana pembangkit tenaga listrik menggunakan hukum mereka sesuai dengan individualitas mereka. Nuh dan iblis muncul kembali dan menemukan diri mereka di hutan lebat. Nuh bisa merasakan bagaimana makhluk hidup di daerah itu melarikan diri karena 3 pembangkit tenaga listrik di udara. Ketiganya terbang juga, tetapi hanya untuk menemukan tempat yang aman untuk memeriksa pertempuran pembangkit tenaga listrik. Lagi pula, bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat bertarung di level itu. Chasing Demon dan Great Elder Diana mengelilingi Ravaging Demon yang tidak bergerak dan menyiapkan mantra ofensif mereka. Itu menyerupai eksekusi karena musuh mereka tampaknya tidak mau bereaksi terhadap ancaman tersebut. Namun demikian, kehadiran kuat keempat muncul di langit di atas mereka dan meminta perhatian mereka. Aku tidak akan melakukannya jika aku jadi kamu, kata Raja Elbas sambil menyebarkan auranya untuk mengumumkan kedatangannya ke pertempuran itu. Keempat pembangkit tenaga listrik telah berkumpul di medan perang yang sama sekali lagi. Kamu, kata Raja Elbas sambil menatap setan yang merusak, aku akan membantumu menjadi dewa. Sekarang bertarunglah. Sosok iblis yang merusak menjadi stabil ketika kata-kata itu bergema di lingkungan. Dia tidak peduli jika janji Raja Elbas terdengar tidak masuk akal. Dia bersedia berpegang teguh pada apapun selama dia bisa berharap untuk mencapai tanah abadi. Kamu berhutang satu padaku, kata Penatua Diana saat dia terbang ke atas untuk menghadap Raja Elbas. Chasing Demon membatasi dirinya untuk mengangguk sebelum fokus pada lawannya, yang mulai tertawa lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 987 boneka. Setan yang merusak tertawa dan meledak menjadi lautan api. Rasa sakit yang intens memenuhi area tersebut dan menciptakan petak-petak kosong yang besar di langit. Mengejar iblis tidak bergerak. Api menelannya, tetapi selaput logam keluar dari kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Ketika api menyusut dan memadat untuk mengambil kembali bentuk Ravaging Demon, selaput di sekitar Chasing Demon pecah dan mengungkapkan bahwa dia tidak mengalami cedera apapun. Pecahan logam dari membran jatuh ke tanah saat Chasing Demon mengamati lawannya tanpa mengungkapkan sedikit pun emosi. Hanya ada rasa dingin di matanya saat dia melihat pria yang dia benci selama lebih dari 1000 tahun. Tanah naik setelah pecahan menusuk logam medan.
Ratusan golem humanoid terbentuk dan terbang di langit saat mereka meninju ke arah Ravaging Demon. Gravitasi di sekelilingnya juga meningkat, dan menekan wujudnya, memperlambat penyebaran apinya. Iblis pemerkosa berhasil berubah menjadi lautan api tepat sebelum golem mencapainya. Beberapa dari mereka meledak karena benturan, tetapi banyak yang menahan api dan menunggu perintah kastor mereka. Selaput logam melindungi Chasing Demon lagi, dan pecahannya jatuh ke tanah untuk menciptakan lebih banyak golem. Sementara itu, Ravaging Demon muncul kembali lebih tinggi di langit, lebih dekat dengan pertempuran antara Penatua Agung Diana dan Raja Elbas. Raja Elbas memiliki rangkaian ular api panjang di sekitar sosoknya. Mereka memuntahkan jejak api yang panjang yang ditujukan untuk Penatua Diana yang sulit ditangkap. Penatua Agung Diana menari di langit saat taman retak di bawah kakinya. Api ular tidak bisa menyentuhnya karena kecepatan tinggi dan belokan tajamnya, dan dia meluncurkan petir kecil setiap kali dia berhenti. Serangannya terletak di ular yang mengelilingi Raja Elbas tetapi tidak dapat menghubunginya. Kedua pembangkitan tenaga itu saling bertukar serangan, pertahanan, dan menghindar tanpa mengalahkan lawan mereka. Tentu saja, mereka tidak mencoba yang terbaik. Mereka hanya mencegah satu sama lain mempengaruhi pertempuran antara dua iblis. Kata-kata Raja Elbas terhadap Ravaging Demon diam bahwa dia tidak akan membantunya melawan Chasing Demon. Jadi, tidak ada gunanya menyia-nyiakan sumber daya untuk mengungguli Penatua Diana. Pertarungan mereka diperlukan, tetapi itu lebih merupakan penyelidikan daripada pertempuran yang tepat untuk mengalahkan lawan mereka. Ravaging Demon melirik pertarungan mereka sebelum fokus pada lawannya lagi. Pasukan golem terbang ke arahnya sementara Chasing Demon menyebarkan lebih banyak pecahan logam di tanah. Hutan telah berubah menjadi tumpukan puing dan lubang yang berantakan karena golem yang terbentuk. Sepertinya tidak ada batasan berapa banyak dari mereka yang bisa dibuat oleh Chasing Demon. Ravaging Demon merentangkan tangannya ke depan, dan nyala api yang dahsyat muncul di telapak tangannya. Itu adalah tembakan ketiganya, dan itu jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Sebelum golem bisa menghubunginya, api Ravaging Demon meledak menjadi lautan api lagi, menghancurkan lusinan boneka batu itu. Itu menghasilkan lebih banyak ledakan, yang menyebarkan sebagian besar serangannya. Ravaging Demon direformasi lagi di tempat lain hanya untuk melihat bahwa ada lebih banyak golem yang mengejarnya. Pengejar iblis tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Kulitnya sudah memucat karena banyaknya ledakan. Ravaging Demon tidak kebal terhadap kerusakan saat dia berubah menjadi api. Situasinya hanya bisa menjadi lebih buruk. Kerusakan api Ravaging Demon meningkat saat dia merapalkan mantra. Tetap saja, jumlah golem di bawah kendali Chasing Demon juga tidak pernah berhenti bertambah. Semakin banyak golem yang hancur, semakin banyak ledakan yang terjadi. Setan pemerkosa hanya bisa terus menderita lebih banyak luka jika dia terus bertarung dengan cara itu. Sebuah kristal besar tiba-tiba muncul di tangan Ravaging Demon sebelum dia melebarkan api keempatnya. Apinya menyatu dengan item itu dan menembak ke arah Chasing Demon dalam bentuk sinar merah. Serangan itu mengejutkan Chasing Demon. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang telah menipu jalannya ke peringkat ke-6, lawannya masih memiliki kekuatan yang layak untuk level itu. Item peringkat 5 normal tidak akan mampu menahan beratnya. Kristal itu harus menjadi senjata tertulis di peringkat ke-6, dan tidak ada keraguan mengenai asalnya. Chasing Demon menekan kutukan yang ditujukan pada Raja Elbas dan mengendalikan golem sehingga mereka akan berkumpul di lintasan balok. Api kental memiliki kekuatan menusuk yang luar biasa dan menghancurkan ratusan boneka saat mereka mencoba mencapai targetnya. Namun, ledakan yang mengikuti kehancuran golem menghabiskan energi mereka, membuat sinar itu bahkan tidak bisa mendekati Chasing Demon. Ravaging Demon memanggil api kelimanya, yang membakar dengan intensitas lebih dari yang sebelumnya. Kehancurannya begitu sulit diatur bahkan kulit telapak tangannya mulai terbakar. Chasing Demon tidak berniat untuk kalah dalam pertempuran. Sisa-sisa golemnya dan boneka utuh lainnya mulai berkumpul di tempat tepat di atas lawannya untuk membentuk tangan besar yang menutupnya. Tangannya gemetar, dan cahaya merah bersinar dari celah di antara jari-jarinya. Lidah api keluar dari mereka, tetapi cengkeramannya tetap kuat dan terus menekan pembudidaya di dalamnya. Cahaya merah akhirnya menghilang sebelum kecemerlangan merah merembes keluar dari telapak tangan lagi. Beberapa api berhasil keluar dari retakan kecil di jari-jari berbatu, tetapi tangan itu stabil seperti gunung. Sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bergerak. Iblis yang merusak harus menggunakan api ke-7 karena api ke-5 dan ke-6 telah gagal. Jari-jari besar bergetar sedikit pada saat itu, dan beberapa retakan menyebar ke seluruh tangan. Namun, genggamannya tetap tertutup. Hanya penyebaran 8 api yang berhasil menghancurkan tangan dan melepaskan Ravaging Demon, yang mengungkapkan keadaan cacatnya ke dunia. Tubuhnya berantakan memar, anggota badan patah dengan tulang keluar dari kulitnya, dan darah. Tekanan yang harus dia tahan di dalam tangan telah menyakitinya dengan parah, dan itu akan membuatnya menjadi bubur jika dia tidak berhasil melarikan diri di detik-detik berikutnya.
Namun, begitu pandangan Ravaging Demon terfokus, dua kantong besar menghantamnya dan menghancurkan keseluruhan tubuh bagian bawahnya. Chasing Demon tidak tinggal diam saat Ravaging Demon terjebak. Dia telah menciptakan dua raksasa besar yang meninju lawannya begitu dia membebaskan dirinya. Awan darah dan api menyebar setelah tumbukan. Setan yang merusak memuntahkan darah saat bagian atas tubuhnya terbang lebih tinggi di langit. Dia terlalu fokus untuk keluar dari tangan sehingga dia tidak memperhatikan kedua raksasa itu. Boneka besar itu sekarang berdiri dengan kepalan tangan kanan mereka terhubung ke posisi sebelumnya, tetapi kepala mereka dimiringkan untuk mengikuti sosoknya. Retakan menyebar di wajah raksasa untuk membentuk mulut besar pada saat itu, dan bagian dalam mereka mulai bergetar untuk mempersiapkan teriakan keras. Kelahiran Pedang Iblis bab 988 terjebak. Nuh dan Iblis mengamati pertempuran dengan penuh perhatian. Mereka tidak membiarkan detail apapun lolos, dan mereka memastikan untuk menghafal setiap pertukaran di antara pembangkit tenaga listrik. Mereka berempat ternyata mampu menggerakkan hukum tanpa berpikir. Tangan mereka bergerak, dan dunia bertindak sesuai keinginan mereka. Api Raja Elbas menyala lebih terang setelah setiap serangan diblokir dengan mudah. Semakin sosoknya menjadi penting, semakin kuat apinya. Penatua Agung Diana tidak tersentuh. Dia menari di langit, meluncurkan petir yang tepat setiap kali dia menemukan celah di lawannya. Ruang itu sendiri sepertinya membengkok setiap kali dia bergerak seolah mencoba memberikan kesempatan untuk menyerang. Ravaging Demon adalah perwujudan dari kehancuran yang sebenarnya. Potongan-potongan besar langit hancur setiap kali apinya menyebar, dan bahkan udara pun terbakar karena efek individualitasnya. Nyala apinya bahkan tidak meninggalkannya tanpa cedera. Ada bercak kulit yang terbakar di bagian atas tubuhnya, dan keluar dari bulu. Chasing Demon tampil megah. Gelombang mentalnya melahirkan makhluk hidup humanoid, dan setiap medan mengambil kehidupan setiap kali individualitasnya menyapu mereka. Mereka berempat bertindak normal seolah-olah mantra yang kuat itu tidak membutuhkan usaha sedikit pun. Mereka berkehendak, dan dunia menilai. Bahkan pengeluaran nafas mereka tampak minim karena lingkungan membantu mereka. Mereka adalah eksistensi yang mampu menggunakan hukum, namun belum menjadi salah satunya. Samar-samar Nuh bisa menebak apa tujuan mereka berempat. Merusak iblis itu mudah. Dia hanya ingin membakar segalanya dan menjadi jenis kehancuran yang lebih dalam. Raja Elbas juga sama. Kesombongannya mendorong garis keturunannya untuk menjadi bahan bakar terbaik untuk apinya. Nilainya sebagai bahan meningkat, yang memungkinkannya melahirkan reaksi yang lebih kuat. Penatua Diana yang hebat itu aneh. Individualitasnya mengungkapkan kendali penuhnya atas elemen petir, tetapi juga memengaruhi ruang di sekitarnya. Nuh hanya bisa membuat berbagai asumsi saat melihatnya. Dia tidak bisa memahami sesuatu yang spesifik atau hukum yang dia inginkan. Individualitas mengejar setan memberi kehidupan pada benda mati, tapi itu tidak sesederhana kelihatannya. Auranya memancarkan keinginan yang aneh, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar membentuk dan mengendalikan boneka humanoid. Dia tidak memberikan hidup, dia sangat menginginkan kehidupan seseorang sehingga benda mati mengambil kehidupan ketika individualitasnya menyentuhnya. Auranya menyampaikan keinginan itu, dan tanah menjawab, membentuk dirinya menjadi golem yang mematuhi perintahnya. Bukan rahasia siapa penyebab keinginan Chasing Demon. Ravaging Demon telah memahami itu sejak pertukaran pertama mereka, dan Nuh tidak perlu banyak waktu untuk memahaminya juga. Chasing Demon menginginkan Charming Demon untuk hidup begitu kuat sehingga seluruh individualitasnya tumbuh menggunakan perasaan itu pada dasarnya. Adapun hukum yang dia inginkan, Nuh tidak tahu. Tebakannya ada pada sesuatu yang berhubungan dengan kebangkitan dan bidang serupa, tapi dia tidak yakin. Namun demikian, Nuh dapat berhubungan dengan Chasing Demon, meskipun dengan cara yang jauh lebih lembut. Pendekatannya terhadap kematian selalu terlalu radikal sehingga pikirannya menjadi mangsa emosi semacam itu. Tetap saja, dia merasakannya. Juga, ciptaannya milik bidang serupa untuk apa yang menyangkut hukum. Dia bahkan sudah melahirkan makhluk hidup. Jari-jari Nuh kesemutan saat dia memahami individualitas Chasing Demon. Dia ingin segera mengasingkan dirinya di area latihan untuk melampiaskan keinginannya itu, tetapi pertarungan para pembangkit tenaga listrik membuatnya terpaku di tempat. Ravaging Demon melayang di langit tanpa tujuan yang jelas. Bagian bawah tubuhnya tidak ada lagi. Para Titan telah menghancurkannya bersama dengan dantiannya. Satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap hidup adalah lautan kesadarannya, tapi itu hanya perbaikan sementara. Hidupnya tergantung pada seutas benang tipis, dan dia perlu menstabilkan tubuhnya jika dia berharap untuk bertahan hidup. Tentu saja, potensinya sebagai seorang kultivator sudah tidak ada lagi. Dantiannya telah pergi. Satu-satunya metode yang mampu menyelesaikan masalah itu adalah transformasi penduduk asli dunia lain. Tetapi bahkan Raja Elbas tidak dapat menirunya dengan mudah. Sungguh mengecewakan, kata Raja Elbas saat melihat keadaan buruk sekutunya. Dia bahkan berhasil menghancurkan prisma api. Itu adalah salah satu kreasi pertamaku yang mencapai peringkat ke-6.
Raja Elbas menjentikkan jarinya, dan reaksi aneh terjadi pada tubuh cacat Ravaging Demon. Jejak api keluar dari sosoknya dan menyatu di posisi royal di mana mereka menyatu dengan kulitnya. Api Raja Elbas menjadi lebih ganas saat proses berlanjut, dan Ravaging Demon menjadi lebih tipis saat sekutunya menyedot keberadaannya. Kamu bisa membunuhku ketika aku berada di puncakku, kata Ravaging Demon saat dia tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak akan bisa menyerap bahkan setengah dari kekuatanku sekarang. Raja Elbas menggelengkan kepalanya, tidak peduli bahwa serangan Great Elder Diana menghantam ular berapi di sekitar sosoknya. Seringai arogan muncul di wajahnya sebelum dia membalas sekutunya. Anda perlu menginvestasikan sumber daya dalam setiap eksperimen. Percayalah pada kata-kata saya ketika saya mengatakan bahwa ini hanyalah kegagalan lain di mata saya. Chasing Demon tiba-tiba tiba di depan Ravaging Demon yang menipis dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Hanya ada kebencian dalam ekspresinya. Satu-satunya pemikiran bahwa seseorang dapat mengambil targetnya telah membuatnya mengabaikan ketenangan apapun. Kamu pikir kamu bisa bermain-main karena kamu tidak akan rugi, kata Chasing Demon dengan nada yang dalam. Kamu membuat kesalahan. Seringai Raja Elbas membeku ketika dia melihat kain hitam muncul di sebelah iblis. Keahliannya dalam bidang prasasti membuatnya mengerti maksud dari benda itu dalam sekejap. Kamu membuat sekte iblis menderita kerugian terbesar mereka. Chasing Demon terus berbicara saat genggamannya menegang, memecahkan tengkorak lawannya. Sudah sepantasnya kau menghabiskan kekekalan untuk melindungi mereka. Zat samar keluar dari kepala Ravaging Demon dan memasuki lembaran saat Chasing Demon mematahkan tengkoraknya. Sebuah versi kecil dari sosok Ravaging Demon muncul di benda hitam itu dan mulai bergerak dengan ekspresi panik. Jejak api yang mengarah ke Raja Elbas menghilang, mengganggu penyerapan kekuatannya. Pengejar iblis telah membunuh lawannya dengan gerakan terakhirnya, menghilangkan pemilik energi itu dan menyebarkannya ke lingkungan. Chasing Demon melirik sosok di dalam kain hitam. Ravaging Demon menjerit dan membanting lengan halusnya ke kain benda itu, tapi tidak ada yang keluar darinya. Patriarch of the Hive telah menjebak kesadarannya. Adapun apa yang akan dia lakukan dengan itu, hanya dia yang tahu. Penatua Agung Diana dan Raja Elbas berhenti berkelahi pada saat itu. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pertempuran itu kecuali pemimpin Royals ingin membuat dunia jatuh ke dalam perang lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 989 keinginan. 3 pembangkit tenaga listrik tidak bergerak setelah kematian Ravaging Demon. Chasing Demon menyimpan lembaran itu dan bergabung dengan sekutunya dalam tatapannya ke arah Raja Elbas. Pemimpin perilaku Royals akan memutuskan bagaimana situasinya akan terungkap. Mereka bisa melawan habis-habisan di sana, atau mundur dan kembali ke wilayah masing-masing. Tentu saja, para pemimpin aliansi tidak ingin melawan di sana. Raja Elbas adalah lawan yang tangguh, dan simpanan benda-benda bertulisannya kemungkinan besar akan membuatnya tetap hidup melawan serangan gabungan dari kedua musuhnya. Itu adalah hasil terbaik yang bisa dibayangkan oleh Chasing Demon dan Great Elder Diana dalam pikiran mereka. Ada kemungkinan Raja Elbas bisa mengalahkan mereka berdua. Selain itu, Council dan Hive akan mendapatkan hasil maksimal dari perseteruan. Mereka perlahan-lahan dapat menekan keluarga Elbas dengan aman di domain mereka dan akhirnya melancarkan perang setelah Royals menolak. Api Raja Elbas menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dari waktu ke waktu. Menyerap Ravaging Demon yang sekarat bukanlah proses alami, dan setiap peningkatan kekuatan yang tiba-tiba biasanya memerlukan periode kultivasi untuk meningkatkan peningkatan. Pemimpin Royals tidak bisa menekan ketidakstabilan itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, beberapa apinya akan berkedip, memancarkan destruktivitas Ravaging Demon dalam prosesnya. Pusat kekuatan aliansi tidak mengabaikannya, dan mereka mencoba menghafal ritme ketidakstabilan untuk menggunakannya untuk keuntungan mereka jika terjadi pertempuran. Raja Elbas memperhatikan tatapan penuh perhatian mereka, dan ekspresinya menjadi termenung saat pikiran misterius memenuhi pikirannya. Dia tampak sibuk melakukan perhitungan mendalam dalam rentang waktu singkat itu. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah domainnya. Chasing Demon dan Great Elder Diana menghela nafas lega di tempat itu. Satu-satunya fakta bahwa Raja Elbas mempertimbangkan gagasan untuk melawan mereka berdua adalah tanda bahwa dia bisa melakukannya. Kedua pembangkit tenaga listrik tidak mungkin menebak nilai sebenarnya dari aset yang diciptakan oleh keberadaan yang dikenal sebagai master prasasti terbaik di tanah fana itu. Mereka tidak tahu apa yang berhasil dia bangun selama bertahun-tahun mengatur keluarganya. Keduanya terbang ke arah satu sama lain dan bertukar beberapa kata yang tidak bisa didengar oleh trio di tanah. Perang melawan sekte Ravaging Demon sudah hampir berakhir. Jadi mereka perlu mendiskusikan bagaimana mereka akan membagi keuntungan. Ketentuan aliansi biasanya akan memaksa mereka untuk membagi semuanya secara merata, tetapi wilayah itu adalah rumah dewan. Hive dapat mengembalikan mereka dengan imbalan lebih banyak aset dan beberapa konsesi. Banyak pembudidaya dari sekte Ravaging Demon telah selamat dari pertempuran. Mereka terlalu berharga untuk dieksekusi.
Lebih baik mengubahnya menjadi tenaga kerja yang perlahan bisa mendapatkan kepercayaan dari organisasi pemenang. Great Elder Diana pergi lebih dulu, dan Chasing Demon mendekati ketiganya di tanah. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Sebagian dari dirinya tampak bahagia, tetapi ada ketidakberdayaan di balik senyumnya. Para iblis memasang ekspresi yang sama ketika mereka melihat teman lama mereka. Rasa sakit yang telah membusuk selama 1000 tahun masih ada, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menemukan penutupan. Emosi mereka melonjak saat mereka bersatu kembali, dan Nuh menjauhkan diri dari mereka untuk menghormati kesedihan mereka. Karena tidak ada yang memberinya perintah eksplisit, dia terbang kembali ke aula bawah tanah untuk bermeditasi di depan patung Penatua Tabita. Nuh mengulas gambar pertempuran pembangkit tenaga listrik saat aura menakutkan membantu pikirannya menjelajahi dunia hukum. Pikirannya terasa lebih halus di dekat patung, dan pemahaman segera muncul di benaknya. Tanah berbatu di sekitar patung sedikit bergetar saat kesadaran Nuh meluas, membawa pemahaman yang baru saja dia dapatkan. Materi gelap keluar dari hatinya dan menyatu dengan bagian dari medan sebelum dua golem tumbuh darinya. Golem awalnya memiliki fitur wajah yang tidak jelas, tetapi menjadi lebih jelas saat Nuh kehilangan dirinya dalam keinginannya untuk hidup. Detail muncul pada keduanya, dan bahkan jubah segera terbentuk di sekitar dua sosok berbatu itu. Nuh membuka matanya ketika dia merasa prosesnya telah berakhir. Rasa dingin bawaan di mata reptilnya menghilang saat dia menoleh ke arah kedua golem untuk memeriksanya. Mereka berbeda dari boneka kuat Chasing Demon. Mereka adalah golem yang menggambarkan dua sosok penting yang hilang dari Nuh selama perjalanan kultivasinya. Salah satunya menggambarkan Lily, yang masih diingat Nuh hingga detail terkecil. Boneka itu telah berhasil mewakili wajahnya yang halus dan tatapan penuh perhatian, dan itu bahkan menunjukkan beberapa memarnya yang biasa. Yang lainnya menggambarkan William kali muda dengan ekspresi mengantuk tetapi dengan ekspresi yang mirip dengan Lily. Nuh menatap mereka tanpa menunjukkan emosi apapun. Dia tahu bagaimana langit dan bumi menangani jiwa makhluk hidup, jadi dia yakin bahwa kebangkitan yang tepat tidak mungkin terjadi. Namun, melihat melahirkan kesedihan yang lembut di dalam dirinya. Nuh tidak lupa bahwa keduanya sangat penting di awal perjalanan kultivasinya. Tanpa mereka melindungi dan melatihnya, kekuatan Nuh tidak akan tumbuh secepat ini. Kemarahan juga muncul di dalam dirinya. Sebagian dari dirinya menyesali sikap menyendiri yang dibawanya dari kehidupan masa lalunya. Lily dan William tidak memberinya apa-apa selain cinta dan perhatian, tetapi Nuh menghadiahi mereka dengan sikap dingin dan kematian. Mau bagaimana lagi? Nuh hanya bisa memikirkan kekuatannya saat itu, dan dia membutuhkan perjalanan panjang untuk menerima sisi kemanusiaannya. Dia harus menghabiskan puluhan tahun berjuang, mengkhianati, dan melarikan diri untuk membangunkan bagian dari dirinya, yang memuncak dengan cintanya pada June. Tatapan Nuh ke arah golem menjadi intens. Pemahaman tentang hukum penciptaan menjadi jelas dalam benaknya saat emosinya melonjak. Dia tahu dia bisa mengubah boneka itu menjadi bentuk kehidupan yang layak sekarang. Ada sedikit yang tidak bisa dia lakukan dalam kondisi mental tertentu itu. Dia bahkan bisa meniru kepribadian mereka, membuat golem sangat mirip dengan dua tokoh penting itu. Masa lalu hanya bisa menyeretmu ke bawah, suara Chasing Demon tiba-tiba bergema di aula bawah tanah. Nuh tidak perlu menoleh untuk merasakan bahwa ketiga iblis telah memasuki area tersebut. Ku tahu, jawab Nuh ketika tangannya terangkat untuk menunjuk kedua golem itu. Perasaan ini dapat memaksa kehidupan menjadi benda mati, tetapi tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang hilang darimu. Mengejar setan duduk di sebelah Nuh, dan setan lainnya melakukan hal yang sama. Keempatnya tetap diam, tenggelam dalam pikiran dan emosi mereka saat patung Divine Elder Tabita meningkatkan kemampuan mental mereka. Nuh perlahan menutup tangannya setelah beberapa saat, dan kedua boneka itu hancur. Emosinya menjadi stabil kembali, tetapi keinginan untuk hidup itu tetap ada dan menjadi bagian dari dirinya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 990 Pertumbuhan. Nuh dan Iblis tetap berada di aula bawah tanah sementara pertempuran di dua area ramai lainnya berakhir. Ketentuan aliansi antara Hiv dan Dewan sudah mencakup pembagian keuntungan, tetapi Chasing Demon dan Great Elder Diana juga telah membuat perjanjian pribadi. Sebagian besar wilayah negara kepausan akan dikembalikan ke Dewan, yang akan memberi kompensasi kepada Hiv dengan memberikan bagian yang lebih besar dari keuntungan. Selain itu, Dewan akan berbagi area pelatihan di tanah warisan Divine Elder Tabita. Perang melawan Sekte Ravaging Demon telah membentuk lingkungan politik baru yang melihat keluarga Elbas sebagai kekuatan terkuat di tanah fana itu. Tetap saja, Royals memiliki musuh yang kuat yang bahkan bersekutu untuk mengendalikan mereka. Adapun Kekaisaran Sandal, pasukannya menyebar melalui beberapa daerah kosong di negara Papral dan menetap di daerah pinggirannya. Dewan memperhatikan invasi mereka hanya setelah perang usai, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan pada saat itu. Dewan telah menderita kekalahan yang tak terhitung banyaknya setelah melawan Kekaisaran dan pemberontakan Sekte Iblis yang merusak. Itu tidak mampu membeli perang lagi,
terutama karena banyak petinggi meriam selamat berkat formasi Second Life. The Hive juga tidak mau membantunya. Dewan tidak tahu bahwa mereka telah menyegel sebuah perjanjian rahasia dengan tangan kiri Tuhan, tapi keputusannya tampaknya masuk akal. Sudah terlalu banyak konflik dalam rentang beberapa dekade. Semua organisasi di dunia belum pulih dengan baik. Sudah waktunya untuk memasuki masa damai yang panjang dan memanfaatkan lingkungan politik baru yang telah terbentuk dengan sebaik-baiknya. Tahun-tahun damai berlalu, batasan politik dari berbagai domain tetap sama karena tidak adanya konflik yang signifikan. Satu-satunya pertempuran terjadi di antara para pembudidaya manusia, tetapi itu tidak dapat memengaruhi hubungan kekuatan dunia. Kekaisaran Sandal dan keluarga Elbas benar-benar diam pada tahun-tahun itu. Mereka berdua fokus untuk memperkuat domain mereka dan mengembalikan tren positif dalam pertumbuhan mereka, tanpa berinteraksi dengan organisasi lain. Sebaliknya, Sarang dan Dewan mulai sering berinteraksi. Mereka memperdalam hubungan mereka dengan membuat acara yang dimaksudkan untuk para pembudidaya manusia yang menjanjikan dan mengadakan pertemuan di antara para ahli di berbagai bidang. Struktur yang lebih netral muncul di domain mereka. Aliansi tersebut menciptakan sekte yang berbagi murid dari kekuatan dan bangunan yang dimaksudkan untuk penelitian dan penyelidikan. The Hive dan Dewan mulai berbagi teknik juga. Mereka menggunakan akumulasi pengetahuan mereka di bidang prasasti untuk meneliti dan bertukar mantra, seni bela diri, dan kreasi aneh. Tentu saja, mereka tidak membagikan rahasia dan teknik paling berharga mereka. Barang paling berharga dalam perdagangan adalah senjata hidup, tetapi Dewan harus membayar harga yang lumayan untuk masing-masing senjata. Kedua organisasi berkembang selama tahun-tahun itu, dan pertumbuhan mereka meningkat karena kerjasama mereka mencakup lebih banyak bidang. Flying Demon dan Dreaming Demon sering mengingat lingkungan politik lama negara Papral ketika mereka melihat itu, tetapi mereka telah menemukan kedamaian setelah kematian Ravaging Demon. Mereka dengan sepenuh hati dapat fokus pada aspek positif dari kerjasama itu sekarang. Sebagian besar petinggi Hive memasuki masa pengasingan yang lama pada tahun-tahun itu. Masalah politik dunia tidak mengharuskan kehadiran mereka untuk fokus pada kultivasi mereka lagi. Nuh melakukan hal yang sama, bahkan jika kebutuhannya sebagai bibrida dan tugasnya di dalam Hive memaksanya keluar dari tempat tinggalnya lebih sering daripada rekan-rekannya. Dia juga memiliki beberapa pengunjung. Daniel, Fight, dan para iblis sering datang ke mansionnya di dimensi terpisah untuk berbagi anggur dan wawasan tentang dunia hukum. Mereka berempat sibuk dengan urusan masing-masing, tetapi mereka suka menghabiskan waktu bersama Noah. Terutama karena Sandal mengungkapkan bahwa keberadaannya bertentangan dengan sistem langit dan bumi. Setan lebih sering datang karena mereka tidak memiliki tugas khusus. Mereka mengunjungi Nuh setiap kali mereka membutuhkan istirahat dalam pelatihan dan waktu intim mereka. Daniel datang setiap beberapa tahun sekali. Tanah fana lainnya adalah bidang penelitian yang sempurna untuk seorang alkemis karena kekhasan bentuk kehidupan mereka. Dia sering bepergian ke sana untuk belajar dan menangani faksi Hive yang menetap di sana. Fight bisa tinggal berhari-hari di dalam mansion Nuh karena dia tidak memiliki hubungan nyata di Dewan. Juga, desas-desus bahwa dia dan Noah pada akhirnya akan menikah dan memperkuat stabilitas aliansi membuat banyak pengejarnya pergi. Nuh menjadi lebih terkenal setelah perang. Kecakapan bertarungnya mengabaikan akal sehat dan menempatkannya di dekat puncak peringkat kelima bahkan jika dia masih dalam tahap cair. Tidak ada yang berani main-main dengannya. Para pengejar Fight hanya bisa menerima bahwa Pangeran Iblis Sarang telah menaklukkan wanita tercantik di dunia. Tentu saja, itu kebalikan dari kebenaran. Fight bisa merasa nyaman berada di sekitar Noah karena dia tahu bahwa dia hanya melihat June sebagai pasangannya. Saat hubungan antara aliansi dan keluarga Elbas memburuk, Noah tidak menemukan kesempatan untuk bertemu June. Fight bahkan tidak bisa mengunjunginya untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya, jadi pasangan itu tetap terpisah pada tahun-tahun itu. Keluarga Elbas masih akan menghormati fakta yang disegel sebelum kekacauan baru-baru ini. Council dan Hive dapat menggunakan portal dimensional dan menguasai kota Divine Market. Namun, mereka tidak berinteraksi lagi, dan mereka menghindari diri mereka sendiri bahkan saat berada di area netral. Nuh tidak keberatan pada awalnya. Dia dan June telah menghabiskan bertahun-tahun jauh dari satu sama lain selama beberapa dekade tanpa membahayakan hubungan mereka. Namun demikian, masa damai berlanjut selama beberapa dekade, dan beban tahun-tahun itu mulai menumpuk di benak Nuh, membentuk kerinduan yang tak kunjung hilang. Nuh masih berlatih dan bereksperimen seperti orang gila di tahun-tahun itu. Namun, wajah June sering muncul di benaknya setiap kali pikirannya mengembara. Masa damai hanya membawa peristiwa positif di dalam Hive. Banyak pembudidaya dari generasi lama berhasil mengejar bakat yang telah mengungguli mereka dan memperkuat peringkat organisasi mereka yang lebih tinggi. Berbagai teknik yang diambil selama bertahun-tahun dan diciptakan oleh generasi baru Master Prasasti juga melahirkan banyak ahli, menghidupkan kembali sekolah yang dianggap hilang.
Pemimpin lama dari faksi pencuri dari Sekte Chasing Demon, Bruce, berhasil mencapai peringkat kelima setelah menerapkan metode Sekte Enduring Demon pada teknik kultivasinya. Allison berhasil menggunakan ajaran dari Sekte Charming Demon untuk meningkatkan ilusinya. Dia mencapai peringkat kelima, dan dia bahkan menyembuhkan tubuhnya yang memberontak dalam prosesnya. Penatua Roy juga mencapai level itu, tetapi fokusnya tetap pada bidang prasasti. Kecakapan bertarungnya dapat diabaikan bahkan sebagai kultivator peringkat 5. Nuh mengelola Bibrida juga, menciptakan kekuatan elit yang masih belum disadari dunia. Namun, dia menjadi gelisah setiap tahun, dan matanya segera mendarat di laut saat dia melakukan perjalanan baru.